Saudara-saudari terkasih, benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Dan apakah gereja Katolik menyembah dewa matahari? Ini pertanyaan kontroversial, tapi sekaligus pertanyaan penting untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik. Saya akan menggunakan dua teori, yaitu teori sejarah dan teori komputasi, untuk mempertanggungjawabkan perspektif iman Katolik berkenaan dengan perayaan Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Pertama, teori sejarah. Tanggal 25 Desember merupakan perayaan Dewa Matahari dalam tradisi pagan era Kekaisaran Romawi. Dan festival matahari atau Saturnalia pada zaman itu sering digelar pada pertengahan Desember. Seorang astronom bernama David Allen memberi catatan historis tentang tanggal ini. Dalam catatan Allen, tanggal 25 Desember secara tradisional merujuk pada pergerakan matahari ke arah utara setelah titik baliknya pada pertengahan musim dingin. Dan tanggal 25 Desember diperkenalkan dalam kalender Kristiani abad ke-4 Masehi oleh Kaisar Romawi bernama Konstantin yang membawakan sinkretisme, yaitu agama Kristen awal dengan sekte Mitraisme. Pada waktu itu Yesus sudah dikenal dan disebut sebagai Sang Matahari Sejati atau Sang Matahari Kebenaran. Karena itu, merujuk pada sinkretisme awal, perayaan 25 Desember disebut sebagai perayaan kelahiran Yesus, Sang Matahari Sejati yang tak terkalahkan. Ada dua pendapat berbeda yang merespon penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Pertama, Paul Ernst Jablonski, seseorang yang mewakili gereja Protestan Jerman. Dia mengatakan perayaan Natal adalah bentuk pengkafiran agama karena mengikuti perayaan dewa kafir. Sementara Jane Hardware dari Katolik Benediktin menegaskan bahwa pengambil alihan perayaan kafir adalah upaya gereja Katolik mengkristenkan praktek religius kafir sekaligus jalan masuk menuju kebudayaan umat manusia dengan tetap menjaga kemurnian Injil. Di sekitar penetapan tanggal 25 Desember merujuk pada perayaan kafir, ada politik Kaisar Aurelius. Sebelum masa Aurelius, di Roma ada dua kapel yang sudah didedikasikan untuk festival matahari. Satu pada tanggal 9 Agustus, satu lagi pada tanggal 28 Agustus. Sejak sekte Mitraisme dari Kekaisaran Romawi mendapat pengikut, festival ini dengan sengaja dihilangkan. Nah, Aurelius yang naik tahta pada tahun 270 sampai 275, yang juga memiliki kebencian terhadap sekte Mitraisme dan juga terhadap kekristenan awal, menghidupkan kembali festival matahari untuk menyatukan kembali sekte-sekte pagan di bawah Kekaisaran Romawi. Apa langkah penting yang dibuat oleh Aurelius? Aurelius kemudian menetapkan tanggal 25 Desember yang telah luas dikenal sebagai tanggal kelahiran Yesus menjadi commemoration of the annual rebirth of the sun, peringatan tahunan dari kelahiran kembali Sang Matahari. Dan ini merupakan bentuk perlawanan politik Aurelius terhadap kekristenan dan terhadap Mitraisme. Yang berikut teori komputasi. Teori komputasi disandarkan pada waktu perjumpaan Elizabeth dan Maria. Dalam catatan kitab suci, Elizabeth menerima kabar malaikat saat Zakaria mendapat giliran bertugas di bait Allah. Dan menurut catatan 1 Tawarikh bab 24 ayat 7 sampai 18, Zakaria termasuk imam dari kelompok Abia. Rombongan imam Abia termasuk Zakaria mendapat giliran bertugas pada minggu kedua Tisri
atau tanggal 22 September menurut kalender Romawi. Nah, ketika Maria menerima kabar malaikat, dia langsung mengunjungi saudaranya Elizabeth. Perjumpaan itu terjadi pada bulan ke-6 sesudah ia mengandung, yaitu sekitar tanggal 14 Nisan atau tanggal 25 Maret dalam penanggalan Romawi. Pada tahun 386, Uskup Konstantinopel bernama Yohanes Chrysostomos menetapkan 25 Maret sebagai hari raya kabar sukacita. Gereja Katolik kemudian menetapkan hari kelahiran Yesus 9 bulan 2 minggu kemudian sesudah hari raya kabar sukacita, yaitu tanggal 25 Desember. Dan tanggal ini dikenal luas sebagai hari raya kelahiran Yesus Kristus, hari Natal, Christmas menurut Gereja Katolik. Tapi penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari raya bukan tanpa kontroversi. Beberapa waktu lalu, Paus Benediktus ke-16 meniru sebuah kontroversi Christmas yang tersebar luas di pemberitaan media-media internasional. Apa kata Paus Benediktus? Perhitungan tentang permulaan kalender yang didasarkan pada kelahiran Yesus sesungguhnya dibuat oleh Dionysius Exiguus yang melakukan kesalahan dalam perhitungannya beberapa tahun. Karena itu menurut Paus, tanggal tepat, tanggal aktual dari kelahiran Yesus seharusnya beberapa tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Paus Benediktus menegaskan bahwa Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil adalah tokoh historis, tokoh real yang telah mengapakkan kaki di bumi dan berbicara kepada orang-orang di dunia ini. Inilah dua teori yang menjelaskan mengapa Gereja Katolik menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari raya